Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Adit. Perkenalkan, nama saya Dewi Pratiwi dari KM401. Video ini saya buat untuk pemenuhan ujian akhir semester untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Dalam presentasi ini, saya akan membawakan topik artikel yang berkaitan dengan bidang ilmu program studi yang saya jalankan saat ini, yaitu Prodi Komunikasi. Untuk slide ini, presentasi saya akan membawakan gaya komunikasi antara orang tua dan anak. Terima kasih. Jadi, izinkan saya untuk share screen. Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Ya, baik. Pada judul artikel ini, saya membuat gaya komunikasi orang tua dan anak yang dimana studi tentang gaya komunikasi direktif dan terbuka dalam pembentukan karakter dan kemandirian. Artikel ini saya susun dengan uh, diri saya sendiri, yaitu Dewi Pratiwi, dengan dosen pengampu saya, Aditya M. Maheswara, SHUM, dan MSI. Untuk institusinya adalah Universitas Cyber Asia. Kita lanjut di halaman berikutnya, slide berikutnya. Ada pendahuluan dan tinjauan pustaka. Jadi untuk latar belakang masalah dalam gaya komunikasi orang tua dan anak, di sini keluarga merupakan lingkungan sosial pertama bagi anak. Pola komunikasi orang tua tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi bagaimana membentuk cara anak memahami diri dan membangun hubungan meregulasi emosional anak. Karena fenomenanya pada kenyataannya masih banyak orang tua yang menerapkan gaya direktif karena alasan kepatuhan dan efisiensi, terutama dalam budaya kolektivitas. Yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah di sini kita berfokus pada penelitian tiga aspek. Satu, kita akan melihat karakteristik bagaimana komunikasi direktif dan gaya terbuka. Yang kedua, dampak gaya komunikasi terhadap perkembangan sosial dan emosional anak. Yang ketiga adalah bagaimana dengan penerapan dua gaya bahasa dengan secara profesional. Slide yang berikutnya, konsep komunikasi keluarga. Dalam konsep di sini kita melihat dari beberapa jurnal, yaitu dari Fitzpatrick Ricci pada tahun 1994. Menurut beliau, komunikasi keluarga mencakup adalah interaksi verbal dan nonverbal harian yang dipengaruhi oleh nilai budaya, latar pendidikan, dan gaya pengasuhan. Kemudian konsep kedua adalah ikatan emosional. Ikatan emosional ini berfungsi utama untuk membangun ikatan emosional antara pemahaman bersama dan antar anggota keluarga. Yang ketiga adalah konsep prinsip keterbukaan. Komunikasi keluarga yang efektif ditandai dengan sikap yang saling menghargai, keterbukaan, dan kesediaan mendengarkan tanpa menghakimi, menurut DeVito pada tahun 2016. Gaya komunikasi direktif. Jadi kita akan membahas satu persatu, yaitu pertama yang kita bahas adalah gaya komunikasi direktif. Gaya komunikasi direktif ini pastinya akan memiliki ciri utama, yaitu biasanya komunikasinya hanya satu arah, menggunakan kalimat perintah tegas, konstruktif, serta memberikan minim kesempatan bagi anak untuk berargumentasi atau memberikan pendapat. Asosiasi pengasuhan biasanya gaya komunikasi direktif ini erat dengan pola asuh otoriter yang menekankan kepatuhan penuh terhadap hierarki keluarga. Dan dampak konteksnya, gaya komunikasi direktif ini efektif untuk situasi darurat keselamatan, namun jika gaya komunikasi direktif ini berlebihan atau menjadi dominan, ini dapat menurunkan kepercayaan diri anak dan inisiatif yang berkurang dari anak. Kita lanjut next slide berikutnya. Sekarang kita akan bahas gaya komunikasi terbuka. Tentunya memiliki ciri utama dan asosiasi pengasuhan juga dampak positif.
Mari kita bahas satu persatu. Ciri utamanya biasanya gaya komunikasi ini dua arah, disertai dengan komunikasi memberikan tanggapan dari sisi anak dan orang tua bertindak sebagai fasilitator yang mendengarkan dan menjelaskan alasan atau aturan. Jadi dalam komunikasi terbuka, setiap aturan tidak serta-merta diberikan dari sisi orang tua, tetapi anak pun diberikan ruang untuk memberikan pendapat dari setiap aturan tersebut. Untuk asosiasi pengasuhannya erat dengan pola asuh otoritatif yang menggabungkan kehangatan emosional dengan batasan yang jelas. Dampak positifnya pastinya meningkatkan regulasi emosi seorang anak, berani menyampaikan pendapat, serta keterampilan pemecahan masalah secara mandiri. Untuk gaya komunikasi ini kita memiliki ada dua metode penelitian, yaitu penelitian pertama kita menggunakan, eh, mohon maaf, maksud saya metode penelitiannya saya melakukan kualitatif deskriptif seperti pada uraian Sugiono pada tahun 2019, kita akan mengkombinasikan studi literatur dan wawancara. Jadi tidak hanya berdasarkan jurnal sebelumnya, tapi kita juga harus melihat secara real, secara interaksi antara keluarga. Jadi dalam subjek ini kita akan memberikan contoh 5 keluarga, yaitu dari latar belakang ekonomi dan pendidikan yang beragam. Proporsi samplingnya anak sekitar 6 sampai 19 tahun, karena anak anak 6 tahun sampai 19 tahun itu eh, mengalami proses peremajaan dan transisi dewasa. Pastinya gaya komunikasinya akan berbeda. Teknik pengumpulan datanya dalam studi dokumentasi, kajian literatur jurnal dan buku, wawancaranya biasanya kita bisa lakukan online atau offline dengan orang tua dan anak. Dan yang terakhir, kita bisa mengobservasi partisipatif, amati, dan interaksi saat mereka berinteraksi sesama keluarga dalam sesi keluarga. Untuk penerapan gaya situasional, ini ada beberapa pemahaman, yaitu menurut Darling dan Steinberg pada tahun 1993, mayoritas orang tua tidak menerapkan hanya satu gaya murni, melainkan berpindah dari gaya bahasa satu dengan gaya bahasa yang lain. Jadi beradaptasi dan berpindah sesuai konteks situasional. Dan untuk gaya situasional, direktif pada konteks ini adalah digunakan untuk situasi krusial tanpa negosiasi. Contohnya melarang anak bermain di jalan raya atau melarang anak pulang malam karena berbahaya. Jadi sebuah perintah yang tidak bisa dinegosiasi. Terbuka pada pilihan personal ini adalah untuk penerapan gaya komunikasi terbuka digunakan atau diterapkan saat membutuhkan eksplorasi minat anak. Contoh, ketika anak memilih ekstrakurikuler, ketika anak memilih jurusan sekolah, atau hal yang paling simpel, anak memilih berpakaian, ingin memilih baju warna apa, model apa. Kita memberikan ruang agar anak berkreasi dan mengetahui minatnya, sehingga dari situ mereka bisa menyelesaikan problem solving. Yang keempat adalah ada faktor usia dan perkembangan. Jadi situasional ini, gaya ini kita bisa terapkan sesuai umur. Contoh, anak usia muda mungkin masih butuh arahan yang jelas, tapi ketika anak sudah remaja, mereka membutuhkan ruang dialog dan pengakuan otonomi, menurut Sandrock pada tahun 2018. Ya, berikutnya kita pindah ke dampak emosional dari dua gaya komunikasi tersebut. Dampak komunikasi terbuka, pastinya anak merasa dihargai dan terbuka saat mereka ada masalah. Tingkat kepercayaan dirinya sangat menjadi tinggi di sekolah dan di publik, mampu memecahkan masalah atau problem solving secara mandiri. Dampak direktif yang berlebihan biasanya menimbulkan surface compliance, seperti kepatuhan semu, yang dimana anak hanya mendengarkan sebuah instruksi dari orang tua karena berdasarkan hubungan anak dan orang tua dan pola pikir anak harus mematuhi orang tua. Kemudian yang kedua adalah anak cenderung menyembunyikan perasaan karena takut dianggap tidak patuh. Sehingga minimnya
keterampilan anak untuk, asertif, memiliki, sikap asertif menghadapi tekanan sebaya. Jadi seperti bully atau pelecehan, mereka tidak bisa melawan, karena di dalam keluarganya hubungan mereka, komunikasi mereka itu hanya satu arah direktif. Jadi anak ini menganggap segala sesuatu harus didengarkan dan mereka tidak bisa, membela diri atau mengeluarkan pendapat. Ya, kemudian adalah budaya dan kombinasi proporsional. Ya, jadi dalam konteks budaya, budaya kolektivistik menjunjung hierarki. Gaya direktif sering dipersepsikan sebagai wujud kasih sayang dan perlindungan orang tua. Komunikasi otoritatif mengkombinasikan ketegasan dengan penjelasan rasional serta keterbukaan yang hangat dan penuh empati. Menurut Baumriin pada tahun 1991, sorry. Keharmonisan keluarga. Komunikasi fleksibel mempertahankan rasa hormat sekaligus menciptakan rasa aman anak untuk berekspresi. Yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi dari topik gaya komunikasi direktif dan terbuka. Kesimpulannya adalah gaya direktif ini bermanfaat untuk fungsi keselamatan, sedangkan gaya terbuka membentuk kemandirian, kesehatan mental, kebudayaan ini memiliki peran penting secara situasional. Artinya, dalam pengasuhan anak, kita bisa menerapkan dua gaya bahasa tersebut agar bisa terciptanya keharmonisan tergantung bagaimana konteks situasionalnya. Kemudian fleksibilitas komunikasi. Pendekatan paling efektif adalah komunikasi proporsional yang mengadaptasikan ketegasan beraturan dengan ruang dialog yang ramah. Jadi fleksibilitas adalah tetap menyesuaikan dua komunikasi agar bisa lebih fleksibel. Dan rekomendasi untuk orang tua adalah menjaga batasan yang jelas, sembari terus memfasilitasi dialog interaktif sesuai tahapan usia dan kedewasaan anak seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ketika anak memang masih muda, dia butuh arahan yang jelas, namun ketika anak sudah besar atau transisi menjadi dewasa, dia butuh ruang dialog, satu ruang dialog yang bisa dipercaya oleh anak, agar anak merasa aman untuk bercerita. Terakhir, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya Dewi Pratiwi dari KM401, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.